Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita kembali menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengingat kembali kepada takbir dan tasbih. Kalau kita ini bergaul dengan manusia, itu ada orang dalam bergaul manusia, di hatinya ada keinginan, ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain. Tapi barangkali tidak sedikit orang dalam bergaul dengan manusia tidak punya keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi ada yang tidak punya keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain, ada yang punya keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau orang itu ingin, ada keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain, niscaya orang itu dalam bergaul dengan orang lain hati-hati, tidak mau mengenyeh orang, tidak mau merendahkan orang, tidak mau mencela orang, sebab nantinya hubungan dengan orang lainnya nggak baik gitu. Tapi kalau di hatinya dalam bergaul dengan manusia cuma azas kepentingan saja, azas kepentingan dunia, tidak ada di hatinya ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka mudah untuk menghina orang, mencela orang, meremehkan orang, menjelek-jelekan orang, itu jadi mudah. Oleh karena itu, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, adakah di hati kita keinginan dalam bergaul dengan orang lain, ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain? Kalau tidak ada, harus diadakan. Sebab kesolihan manusia dalam hubungan dengan orang lain berawal dari adanya di hati ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kesolihan itu awalnya dari situ. Kadang-kadang ada orang ingin solih, tapi ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain tidak ada. Maka susah sekali untuk soleh dalam hubungan sesama manusia. Begitu juga dalam hubungan dengan Allah. Kalau di hatinya ada keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan Allah, maka otomatis aku nggak mau mengecilkan Allah,
aku nggak mau menghina Allah, aku nggak mau menyekutukan Allah, otomatis begitu. Jadi agar hubungan baik kita dengan Allah itu bisa berjalan, berkembang, mari di hatinya diisi keinginan ingin menjalin hubungan baik dengan Allah. Mulai dari situ, insya Allah nantinya ada proses. Salah satu yang menjadikan orang itu hubungannya tidak baik dengan Allah pada minggu yang lalu, yaitu tidak memahasbesarkan Allah atau mengecilkan Allah dan tidak memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kedua hal tersebut, itu sebenarnya satu contoh itu bisa untuk keduanya, cuman tekanannya beda. Misalnya kita ulangi, ada orang itu miskin, ada orang itu miskin, sakit-sakitan, tidak bertuhan, kemudian mati dalam keadaan tidak bertuhan. Dia itu tidak enak di dunia, tidak enak di akhirat. Tetapi Allah menciptakan Nabi Sulaiman, kaya di dunianya, berkuasa di dunianya, enak di dunianya, mati dalam keadaan sebagai nabi dan rasul. Maka melihat keadaan semacam itu, muncul dalam pikirannya, kenapa ya Allah menciptakan satu manusia tidak enak dunia akhirat, satu manusia enak dunia akhirat. Kalau sekedar bertanya, itu namanya ada keraguan kemahabenaran Allah, maka itu namanya tidak memahasucikan Allah. Maha suci Allah dari keputusan-keputusan yang mengandung ketidaktepatan. Tetapi dengan contoh itu, kalau seandainya ada vonis dari kita menvonis Allah, misalnya rasanya tidak adil ya, Allah menciptakan manusia tidak enak dunia akhirat, satu sisi Allah menciptakan manusia enak dunia akhirat, rasanya tidak adil ya. Kalau ada vonis, menilai Allah divonis rasanya tidak adil, itu namanya mengecilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak memahasucikan Allah dengan mengecilkan Allah itu contohnya bisa sama-sama. Cuma aspeknya yang dituju beda. Kalau yang mengecilkan itu sudah ada vonis dari diri kita menilai Allah. Nah, yang tidak bukan ragu. Itulah sekedar mengulang saja. Jadi contoh yang sama-sama itu semuanya itu bisa mengandung tidak memahasucikan Allah sekaligus mengecilkan Allah atau tidak membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja kalau kita menvonis orang, wah orang itu suka ngomongin orang ya, orang itu nggak benar ya, itu mengecilkan karena ada vonis dari diri kita. Jadi itu perbedaan antara mengecilkan Allah dengan tidak memahasucikan Allah, di mana contohnya sama. Kalau kita renung-renung, susah kita memahami itu karena detil. Susah kita memahami itu karena samar kebenarannya. Satu-satunya jalan yang paling mudah adalah kita dapat pertolongan Allah sehingga kita terbebas dari itu. Dan untuk dapat pertolongan Allah dalam kita sholat, diniatin oleh hati, saya mau bertakbir dan bertasbih di dalam sholat, penuh harap kepada Allah agar hati saya selalu memahasbesarkan Allah dan selalu memahasucikan Allah. Kalau bisa begitu. Yang saya tanyakan, nih semuanya, karena tentu setiap hari selalu sholat, itu takbir dan tasbihnya betul-betul dari kemauan hati
atau sekedar takbir dan tasbih biasa saja. Sedangkan syaratnya betul-betul saya mau bertakbir agar hati saya memahabesarkan Allah. Saya mau bertasbih agar hati saya memahasucikan Allah. Saya sulit untuk memahabesarkan Allah dan memahasucikan Allah. Saya mengharap kepada Allah melalui sholat dengan mau bertakbir, mau bertasbih. Ya, itu saja kesimpulan yang kemarin. Jadi yang ditakutkan setelah kita mengkaji, takbir dan tasbihnya tidak diawali dari kemauan hati. Kadang-kadang orang sholat tuh takbir tasbihnya tidak dari kemauan hati. Gitu. Kalau ini dimaui oleh hati. Kayak ada orang, saya mau baca Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Saya mau baca doa itu biar rizkinya tercukupi. Kemudian setelah sholat dia baca itu supaya rizkinya tercukupi. Maka dia baca itu dari kemauan hati. Ada motif di dalamnya, ada motivasinya. Nah ini kita dalam sholat ada takbir, ada tasbih. Kadang-kadang takbir dan tasbihnya tidak dari kemauan hati yang punya tujuan agar dikaruniai karunia dari Allah sehingga hatinya selalu memahabesarkan Allah dan memahasucikan Allah. Ingat, kalau kita mati, di hatinya ada isian tidak memahasucikan Allah, rendah derajat kita di sisi Allah. Kalau di hati kita ada isian memahasucikan Allah, derajat kita tinggi di sisi Allah. Selain sholat yang dituju dapat pahala, juga tujulah derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar mengulang. Contoh-contoh kemarin tuh sama, tapi bisa untuk dua hal. Mari kita lanjutkan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku al-azimi yang maha agung. Jadi di sini ada kata al-azim. Kata azim itu disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Kata azim disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Dan kata azim itu sebagian ditempelkan ke sifat Allah, dan kata azim itu juga sebagian ditempelkan ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata azim sebagian itu ditempelkan kepada sifat Allah, dan kata azim sebagian lagi ditempelkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azim artinya agung dan besarnya sesuatu. Kalau ditempelkan kepada Allah Al-Azim, maka artinya maha agung. Jadi kata azim kalau ditempelkan ke Allah artinya maha agung. Beda dengan azim ditempelkan kepada selain Allah, maka artinya terbesar. Beda. Terbesar yang tidak terkalahkan dengan besar-besar yang lain. Paling besar. Maka itu kalau kata azim ditempelkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh azim ditempelkan ke Allah ada di ayat kursi. Ayat kursi yang terakhir. Wa huwal aliyul azim. Dan dia Allah maha tinggi lagi maha agung.
Maka ini namanya ayat ini Al-Azim ditempelkan kepada sifat Allah. Dia Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Adapun kata azim kalau ditempelkan kepada selain Allah, maka itu artinya terbesar, tak terkalahkan oleh segala sesuatu, terbesar. Misalnya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar dosa yang terbesar, tak terkalahkan oleh besarnya dosa yang lain. Jadi kata azim kalau ditempelkan kepada selain Allah itu maksudnya terbesar. Besar-besar yang lain itu kalah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar dosa yang terbesar, melebihi dosa-dosa besar yang lain. Kata azim, kalau ditempelkan kepada selain Allah artinya terbesar. Dosa syirik melebihi dosa-dosa besar yang lain. Dosa syirik melebihi dosanya orang yang berzina. Dosa syirik melebihi besarnya dosa orang yang membunuh. Dosa syirik melebihi besarnya dosa orang yang mabuk-mabukan. Karena dosa syirik itu azim, yang terbesar dari dosa-dosa besar yang lain. Ini kadang-kadang begini, kadang-kadang sudah jelas di Al-Qur'annya dosa syirik itu dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Tetapi fokus kita itu terhadap dosa itu kadang-kadang bukan menghindari dosa syirik. Padahal itu yang terbesar. Harusnya yang diutamakan oleh kita itu menghindari dosa yang terbesar, yaitu syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, termasuk mengecilkan Allah juga syirik, termasuk tidak memahasucikan Allah juga syirik. Harusnya itu betul-betul dihindari, karena dosa syirik itu melebihi daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya Allah mewajibkan kita sholat, kita bertakbir, kita bertasbih, agar hati kita memahasucikan Allah, memahabesarkan Allah, berarti terbebas dari syirik. Syirik yang mengecilkan Allah, syirik yang tidak memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya hal itu difokusi oleh kita. Inna syirka la dzulmun adzim. Misalnya juga kata azim ditempelkan kepada selain Allah, yaitu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka la ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Artinya berakhlak yang paling mulia di antara akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Nabi Muhammad itu berakhlak yang paling mulia di antara akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Para nabi semuanya berakhlak mulia, tapi Nabi Muhammad paling mulia akhlaknya di antara para nabi yang lain, karena menggunakan kata azim. Innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak yang paling mulia di antara akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya. Kita sebagai hamba Allah yang mengimani azim, mengimani tentang azim, maka seharusnya kita
kalau ingin berakhlak mulia, ya kita mencontohnya Nabi. Itu. Kalau ingin berakhlak mulia, contohnya Nabi. Sebab Nabi itu akhlaknya paling mulia di antara akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Jadi Nabi adalah contoh hamba Allah yang di mata Allah, yaitu berakhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita berusaha untuk mencontoh Nabi. Begitu juga misalnya nanti di akhirat. Di akhirat itu ada siksa. Siksa itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum adzabun adzim. Yaitu Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutupi, dan bagi mereka adzabun adzim, siksa yang amat terberat. Nah, di antara siksa-siksa berat yang lain. Jadi orang yang mendapatkan siksa yang sangat terberat itu bagi orang yang hatinya telah dikunci mati, pendengaran dan penglihatan hatinya juga ditutupi. Maka orang semacam itu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang terberat karena menggunakan walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang terberat. Nah, cuman di sini yaitu orang-orang yang hatinya telah terkunci mati. Sudah mati hatinya, pendengaran dan penglihatannya juga sudah tertutupi. Jadi nggak bisa mendengar hatinya pada nilai-nilai kebenaran yang dibenarkan oleh agama Islam, Al-Quran, Al-Hadis, dan juga dia itu sudah nggak bisa melihat nilai-nilai kebenaran, sudah terkunci mati. Nah, pendengaran, penglihatan, dan juga hatinya sudah mati. Kalau kita yang ngaji ini jelas hatinya masih mendengar. Kita dengarkan pengajian, mengerti, membenarkan, itu namanya hatinya masih bisa mendengar kebenaran-kebenaran. Nah, ini namanya kita tidak tertutupi pendengarannya. Tetapi kalau seandainya kita ini lebih sering hatinya mendengar yang tidak benar daripada mendengar nilai-nilai kebenaran, itu lama-lama hatinya itu mulai tertutup sedikit itu. Oleh karena itu kita berusaha hati kita itu tidak mau mendengar pada nilai-nilai yang tidak benar. Diusahakan hatinya supaya jangan tertutup. Kalau tertutup semua takut disiksa dengan siksaan yang teramat berat nanti di akhirat. Misalnya ada orang itu hobinya itu yaitu mendengar kejelekan-kejelekan orang. Senang. Kalau melihat kejelekan orang itu senang. Kalau mendengar kejelekan orang itu senang. Ada yang begitu. Misalnya ada orang cerita sama kita, tahu nggak, si A itu ternyata orangnya begini yang jelek. Terus hatinya itu serius mendengarkannya. Nah, itu namanya hati itu sukanya mendengar kepada bukan nilai-nilai kebenaran. Harusnya setelah mendengar begitu itu hatinya jangan berkata, oh ini aja
oh dia tuh begitu ya, jangan begitu. Harusnya itu hatinya, ya Allah, anugerahilah hidayah kepada mereka, kalau memang mereka itu betul begitu, sehingga mereka tidak begitu lagi. Nah, itu namanya hati yang merespon dengan nilai kebenaran atas masuknya nilai-nilai yang tidak benar. Melakukan semacam itu agar hati itu tidak tertutup. Usahanya memang demikian. Kalau kita semua sih jauh dari hatinya terkunci mati, kita semua ini jauh dari hatinya tertutup pendengarannya dan penglihatannya, sehingga jauh untuk mendapatkan siksa yang teramat pedih di akhirat. Tapi sedikit demi sedikit takut. Itulah mengenai Avin. Kata Avin, yaitu bisa ditempelkan kepada Allah, maka artinya Maha Agung, dan kata Abin bisa ditempelkan kepada selain Allah, maka artinya yang terbesar, yang terberat, dan seterusnya. Bisa juga yang tertinggi, bisa juga. Contoh lain, di dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung, wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Maksudnya Al-Quran yang kebenarannya itu tertinggi, melebihi kebenaran-kebenaran yang lain. Karena Al-Quran ditempeli dengan Al-Azim, maka Al-Quran itu kebenarannya yang tertinggi daripada kebenaran-kebenaran yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ini dapat informasi tentang kebenaran Al-Quran, kemudian ada kebenaran lain yang bertentangan dengan Al-Quran, kita harus mengikuti kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran itu tertinggi daripada kebenaran-kebenaran yang lain. Itulah Azim. Kita kembali kepada Al-Azim yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, Allah Maha Agung. Pengertian agung yaitu kemahasempurnaan Allah tentang kebenaran dan kebaikannya itu tidak mampu dijangkau oleh manusia. Keagungan Allah itu tidak mampu dijangkau oleh manusia. Allah Maha Agung, maka keagungan Allah itu tidak bisa digambarkan oleh manusia. Keagungan Allah itu tidak bisa terfikirkan oleh manusia. Karena keagungan Allah itu di atas itu semua. Allah Maha Agung, keagungannya terbesar daripada keagungan-keagungan yang lain, di mana keagungan Allah itu tidak terjangkau oleh manusia. Yang dimaksud keagungan di situ kemahasempurnaan kebenaran Allah tak bisa dijangkau oleh manusia. Kemahasempurnaan kebaikan Allah gak bisa dijangkau oleh manusia. Oleh karena itu, kalau kita punya pikiran-pikiran kebenaran, kemudian pikiran kebenaran itu ditujukan kepada Allah, rasanya Allah itu tidak benar. Kalau kita itu ragu, maka kita bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah itu
maha sempurna kebenarannya dan tidak terjangkau oleh manusia. Misalnya kita berpikir, namanya juga manusia itu al-hayawanun natik, manusia yang berpikir, atau manusia itu makhluk yang berpikir. Kita misalnya berpikir, kenapa Allah menciptakan neraka? Allah kan kasih sayang. Nah, misalnya gitu. Kenapa Allah menciptakan setan iblis? Kan jadi manusianya tergoda. Coba kalau nggak ada setan, nggak ada iblis, nggak ada neraka, manusia, Allah menciptakannya surga saja, maka manusia tentu bakal masuk surga semuanya. Jadi ada logika-logika kebenaran diri. Di saat ada logika-logika kebenaran diri yang membuat ragu akan kemahasempurnaan kebenaran Allah, maka kita menjawab, kebenaran Allah jauh lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh kita. Oleh karena itu pasti Allah menciptakan neraka adalah benar, pasti Allah menciptakan siksa di neraka juga benar, pasti Allah menciptakan setan iblis juga benar, tetapi kebenaran yang ada di dalamnya kita tidak bisa menjangkaunya. Karena Allah itu Al-Azim, Maha Agung, Maha sempurna kebenarannya yang tidak terjangkau oleh manusia. Kita harus ditepis semacam itu. Kalau kita menepis semacam itu, maka itu bagian dari mengagungkan Allah walaupun bukan yang sebenarnya. Jadi Allah adalah Al-Azim. Kalau kita renung-renung, pikiran kita itu sebenarnya pikiran kita itu sering liar kepada Allah. Sering liar kepada Allah. Dan setelah pikirannya liar kepada Allah karena ditumpangi oleh setan, itu kadang-kadang hati kitanya membiarkan. Kadang-kadang hati kitanya, iya ya, kalau begitu kebalikan dari mengagungkan Allah. Ingat, kemahasempurnaan kebenaran Allah itu di luar jangkauan kita. Semua pasti benar. Dan karena di luar jangkauan kita, kita tidak mengerti rahasia kebenaran Allah itu. Nah, jadi kitanya harus dilarikan ke situ. Cuman bisa jadi ada orang juga yang jarang berpikir tentang pikiran-pikiran yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa terjadi. Oleh karena itu, dengan kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, yang kebenaran Allah itu maha sempurna dan tidak terjangkau kesempurnaan kebenaran Allah oleh kita. Nah, maksudnya adalah agar hati kita yang mengarah kepada bertentangan dengan Allah Al-Azim jadi hilang. Dengan kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, jadi kata azimnya sering kita sebut. Begitu juga kita ini bisa jadi walaupun Allah sudah ngasih tahu, bahwa sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak yang agung, berarti berakhlak yang termulia di antara akhlak-akhlak mulia yang lain. Kadang-kadang kita dalam menjalani kehidupan ini tidak tertarik
untuk mencontoh akhlaknya Nabi. Kadang-kadang nggak tertarik. Kadang-kadang kita dalam menjalani hidup ini tidak ada di hatinya, aku ingin berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Itu kadang-kadang nggak ada di hati kita. Nah, kalau sudah tidak ada, ya bagaimana kita akan terisi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi harusnya hati kita diisi, yaitu isian aku ingin berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada keinginan itu, kalau seandainya kita ini belum berakhlak seperti akhlaknya Nabi, maka kita akan menyalahkan diri kita, walaupun secara umum kita benar. Tetapi kalau di hati kita tidak ada keinginan ingin berakhlak seperti akhlaknya Nabi, tidak ada keinginan itu, kalau kita ini belum berakhlak seperti akhlaknya Nabi, kadang-kadang kita membenarkan diri. Gitu. Misalnya ada orang yang meludahi kita, orang meludahi kita sekali, orang meludahi kita 2 kali, orang meludahi kita 3 kali. Kemudian kata kitanya, nggak bisa dong, saya diam aja. Kita punya harga diri. Harga diri kita dihina begitu, diam aja. Nggak bisa lah, nggak bisa terima. Aku akan merespon kepada orang itu dengan respon yang sifatnya adalah membalas, misalnya gitu. Karena menurut kebenaran kita nggak bisa terima. Memang itu kebenaran individual. Nah, akhirnya kita ini punya prinsip, yaitu prinsip dalam bergaul dengan manusia, yaitu kebenaran-kebenaran yang dipakainya, yaitu menurut diri, bukan mengikuti Nabi. Tapi kalau kitanya itu mencontoh Nabi, oh iya, Nabi itu pernah diludahi, diam saja, diludahi, diam saja, diludahi, diam saja. Kemudian lewat lagi, orang itu tidak ada, ditanya oleh Nabi, Pak, orang yang biasa meludahin saya mana? Oh, lagi sakit, ditengok. Nah, itu akhlak yang termulia. Akhlak yang termulia. Tapi kita kadang-kadang punya kebenaran pikiran diri yang tidak mengikuti akhlaknya Nabi yang azim, yaitu ada orang menghina kita, menghina lagi. Suatu saat kita diundangi oleh dia, ngapain saya datang? Dia menghina kita terus-menerus. Kayaknya harga diri kita rendah banget. Dia menghina kita, dihina-hina, diundangin, kitanya datang. Nah, menurut pikiran kita, itu benar. Bisa jadi benar lah, menurut pikiran kebenaran diri. Tapi kalau orang itu mengikuti akhlak Nabi, itu kan tidak benar. Nah, masalahnya, prinsip saya dalam menjalani hidup, mau mengikuti akhlak Nabi, karena akhlak Nabi itu di mata Allah adalah al-azim, kemuliaannya adalah yang tertinggi. Nah, hati kita diisi itu. Maka begitu ada pikiran-pikiran kebenaran menurut diri, menurut umum, kita nggak pakai. Kita ngikut pakainya akhlaknya Nabi. Gitu. Tetapi untuk hati itu mau mengikuti akhlak Nabi nggak mudah. Kita tahu akhlak Nabi harus bagaimana. Dan kita kepengen, tapi hati kita nggak bisa. Kita masih tetap mengikuti ego-ego kita. Kita masih tetap mengikuti kewajaran kemanusiaan kita secara umum. Nah, kalau sudah demikian, nyata bahwa kita ini untuk mengikuti akhlak Nabi yang agung susah. Coba saja renungi susah.
Bagaimana supaya hati kita itu mau mengikuti akhlak Nabi yang agung? Al-Quran juga kita ikuti paling benar. Bagaimana caranya? Susah. Satu-satunya cara adalah saya mau bertasbih yang diikuti dengan kata Al-Azim, Subhana Rabbiyal Azim, penuh harap kepada Allah agar saya hatinya selalu mengagungkan Allah, juga mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah kepada makhluknya. Ya, jadi insya Allah kalau kita itu baca itu, nanti hati kita itu akan terisi mengikuti akhlak al-azim, mengikuti kebenaran al-azim, mengikuti juga mau meninggalkan dosa-dosa al-azim. Jadi bacalah al-azim, salah satu asma Allah, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Mudah-mudahan dengan kita baca semacam itu secara serius, insya Allah lama-lama, dikit demi sedikit, kita berjalan menuju kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, saya kira itu saja. Saya permisi. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.